Alhamdulillah diberikan kesempatan. Pertama, dasarnya kita hadir ke sini dengan membawa masa aksi ini adalah satu kekecewaan. Kita merasa dikhianati oleh pemerintah Kota Bekasi. Karena sebelumnya kita sudah mengeluarkan surat terbuka untuk pemerintah Kota Bekasi terkait masalah anggaran COVID-19, terus terkait Yusril dari BEM Pendidikan. Artinya hari ini pemerintah Kota Bekasi seakan-akan tutup mata dan tutup telinga, tidak mendengar keluhan dari masyarakat. Padahal hari ini ketika kita melihat dampak dari COVID-19 ataupun PSBB, ini tidak hanya masalah ekonomi yang di rumah tangga. Kalau ketika kita diberikan pilihan untuk memilih antara makan ataupun pendidikan, berarti kita memilih untuk pendidikan karena makan itu bisa. Hari ini kita diberikan pilihan untuk memilih makan seadanya untuk bisa bertahan hidup atau untuk memutuskan pendidikan. Tapi lagi-lagi hari ini pemerintah Kota Bekasi seakan-akan tuli dan seakan-akan buta tidak melihat bahwa hari ini mahasiswa diberikan kegiatan di kampus-kampus masing-masing. Walaupun di tengah PSBB, di tengah COVID-19, ini mahasiswa semuanya melakukan perkuliahan secara daring. Dan setiap harinya harus mengeluarkan biaya untuk studi tersebut. Tetapi hari ini pemerintah hanya berpikir tentang perut lagi perut. Enggak, ini hari ini kita nggak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Hari ini kita sudah melakukan yang namanya mediasi atau audiensi seperti ini. Tapi lagi-lagi dan lagi gitu kan, komunikasi yang hari tersampaikan itu tidak pas. Gitu. Makanya hadirnya kami turun aksi pada hari ini. Sebenarnya kami ingin bertemu dengan Pak Wali Kota. Supaya apa? Supaya komunikasinya itu terjalin dengan baik. Supaya sampai ke Pak Wali Kotanya pun juga dengan apa yang kami sampaikan. Jadi ada beberapa poin yang memang sudah dijalankan, ya kan? Namun hari ini ada juga beberapa yang belum dijalankan. Seperti tadi yang sahabat-sahabat bilang, belum melakukan perjanjian audiensi di tanggal 2. Ketika itu kita sepakat di tanggal 2 Juni itu kita melakukan sebuah audiensi yang mana itu difasilitasi oleh Wali Kota, terus DPRD Komisi 4 dan juga LDO Dikti serta Dinas Pendidikan Provinsi, dan mengundang para rektor-rektor yang ada di Kota Bekasi, juga kepala sekolah yang sekolahnya adalah swasta. Karena yang hari ini menjadi titik fokus, kami tahu bahwa Dinas Pendidikan Kota Bekasi hanya fokus kepada SD dan SMP, betul. SMA sudah pada provinsi. Makanya kami tidak ingin melangkahi sama sekali, tidak ingin melangkahi pemerintah Kota Bekasi. Untuk itu kami datang ke sini untuk meminta difasilitasi agar apa yang menjadi tuntutan kami itu tersampaikan. Pemahaman yang berbeda. Artinya gini, antara Bapak mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi mengkhianati. Ya, sebenarnya kalau bicara mengkhianati, apa yang dikhianati? Ya, selama ini kan dengan kita semua fokus kepada adanya wabah, pandemi ekonomi, semua bagaimana kita menyelamatkan masyarakat Kota Bekasi yang tadinya dari siaga bencana sampai sekarang kita mau masuk di new normal, ya, tentunya semua fokus pada situ. Jadi perlu dipahami pada situ. Ya. Yang keduanya tentunya kami ya sebagai bagian daripada pemilihan tata tarif menerima Bapak. Dan ini akan kami sampaikan kepada Pak Wali Kota apa yang menjadi keinginan adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Salah satunya adalah kami hadirkan ini untuk nanti memfasilitasi Pak Uya, yang memfasilitasi apa yang menjadi keinginan para teman-teman mahasiswa untuk adanya pertemuan. Ada pertemuan yang tadi diminta difasilitasikan. Yang semua nanti kita sampaikan ke Pak Wali, ya, hingga karena mungkin karena situasi kondisinya ini. Ya, kita kan sekarang juga kan masih baru-baru mulai new normal. Ya, artinya belum normal 100% ya Pak ya. Sehingga kegiatan kita itu masih kita batasi. Salah satunya adalah pertemuan-pertemuan ya. Nanti apa macam pertemuan ini kan kita batasi. Kan gitu Pak. Silakan Pak U untuk nanti bisa apa yang disampaikan. Teman-teman dari kepolisian sebelumnya dari
untuk yang berikut dan seluruh peserta adik-adik dari mahasiswa. Yang pertama barangkali permohonan maaf dari kepala dinas tidak bisa hadir di tempat ini karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan menginstruksikan kepada saya untuk mewakili beliau. Yang pertama, kalau saya rangkum saja dari Mas Reja, dari Riki, dari Mas Rusuli sama Mas Ella, secara prinsip ya ada kekecewaan yang luar biasa. Intinya apa yang menjadi kekecewaan itu kan belum dirasakan oleh teman-teman mahasiswa, terutama di dalam menyikapi situasi dan kondisi pandemi corona ini, terutama berkenaan dengan masalah biaya pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kewenangan itu harus dipilah-pilah. Dari wali kota mengelola pendidikannya itu TK, SD, dan SMP. Hanya itu saja. SMA dengan SMK bukanlah kewenangan pemerintah Kota Bekasi. Yang ketiga, kewenangan perguruan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi juga bukan menjadi kewenangan seorang wali kota dan semua stakeholder yang ada di Pemkot ini. Dan memang sampai sekarang Pak Wali Kota itu salah satu contoh sampai hari ini itu kan kita sudah melayangkan surat kepada kementerian berkenaan dengan apa yang disampaikan, keinginan aspirasi dari adik-adik mahasiswa sudah terkirimkan tanggal 16. Surat itu sudah ditandatangani oleh Pak Wali Kota. Tetapi itu kan Pak Wali Kota tidak lagi bisa ngatur sebuah perguruan tinggi. Etikanya itu kalau ada aspirasi itu tentunya disampaikan dalam saluran-saluran yang jelas. Jadi barangkali di dalam kesempatan ini kalau saya sampaikan semua aspirasi oleh seorang Bapak Wali Kota itu sudah dikomunikasikan, termasuk pembebasan biaya khususnya mahasiswa di Kota Bekasi. Tinggal menunggu apa yang menjadi kesimpulan di kementerian. Barangkali itu ya. Dan perlu saya garis bawahi, jadi kewenangan wali kota itu hanya sampai di situ, menyampaikan aspirasi. Ya, itu tolong dicatat bahwa pemerintah kota tidak tinggal diam. Insya Allah ya apa yang disampaikan oleh Pak Cecep sebagai kepala badan kesebelasan. Mewakili dari Pak Kapolres, jabatan saya adalah Pak Kapolres. Saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang betul-betul menyuarakan untuk rekan-rekan di mana untuk berkaitan dengan hak seluruh warga yang bisa mendapatkan pendidikan. Saya berterima kasih. Saya sangat salut dan bangga dengan kalian semuanya. Dan tentunya saya memberikan beberapa pemahaman. Jujur saja, saya dinas kurang lebih sudah 20 tahun jadi polisi, dan saya melihat begitu besar sinergitas dan wali kota Pak Ahmad Effendi kepada warganya. Mohon maaf sekali lagi, saya ingin menanyakan dulu terlebih dahulu, yang di luar muslim berapa orang? Non muslim? Non muslim? Alhamdulillah, artinya kita seiman. Kalau sudah seiman, kita bicara lebih mudah pemahamannya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita semua yakin bahwa kita umatnya Rasulullah, kita akan menjaga bagaimana untuk menjaga kesehatan, keselamatan umat. Bahwasanya yang disampaikan tadi, beliau menyampaikan ada beberapa untuk kewenangan SD atau TK, SD, SMP, dan SMA dan profesi dan sebagainya. Itu sudah pasti. Dan teman-teman untuk minta memfasilitasi. Dan pasti wali kota akan membantu itu. Contoh, terjadinya pandemi yang melaksanakan kegiatan untuk memutus mata rantai pertama kali adalah Kota Bekasi. Ya, disitulah Pak Wali Kota benar-benar berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk warganya. Hingga kemarin saja Pak Jokowi memantau MRT dan sampai bagaimana tatanan kehidupan baru yang new normal nanti yang kita akan lakukan itu menjadi role model adalah Kota Bekasi.
Begitu seorang pemimpin yang memikirkan warganya, saya merasa bangga dan terus terang saya terharu. Saya bangga memiliki pimpinan seperti itu. Kami tidak pernah henti-hentinya memberikan sosialisasi, edukasi. Apalagi kepada sahabat-sahabat saya. Saya berterima kasih, saya hormat sama kalian semua. Memikirkan bagaimana ke depan. Paham saat ini bagaimana kita memutus mata rantai dan banyak korban yang terpapar. Jangan sampai ekonomi kita terkapar. Dan tentunya Pak Wali Kota bukan tidak ingin menemui teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat saya ini. Karena Pak Wali Kota saat ini sedang mengumpulkan seluruh para pengusaha, pengelola pasar, tempat hiburan, untuk bagaimana perekonomian di Kota Bekasi bisa berjalan dengan baik. Itu. Apalagi masalah pendidikan ini. Saya yakin dan percaya Wali Kota kita akan memperjuangkan dan memfasilitasi. Karena kenapa? Karena kita berhasil kewenangan. Dan itu saya saksikan sendiri, di mana sholat Id pertama kali yang berani menyampaikan adalah Wali Kota Bekasi. Setelah itu berlanjut dengan sholat Jumat. Masya Allah, saya tahu dari guru saya bahwa Jumat itu tidak bisa dikelosor ataupun dijamak. Ya. Artinya satu, kita sudah melihat bahwa langkah Pemkot ini benar bahwa kampus itu berada di bawah otoritas Mendikbud ya. Nah, namun yang kita ingin kritisi adalah isi dari surat tersebut. Kenapa? Satu, tidak disampaikan data dari surat itu. Berapa jumlah orang yang di PHK, berapa mahasiswa yang orang tuanya bekerja sebagai informal atau pekerja buruh. Nah, ini yang ingin kita sampaikan, mengapa sehingga pemerintah Kota Bekasi harus memfasilitasi kita dengan RLIP dan DPRD serta rektor-rektor di Kota Bekasi sebagai peninjau kajian akademisnya untuk bagaimana pelayanan surat tersebut berdasarkan riset ilmiah yang memang betul-betul berdasarkan fakta, bukan berdasarkan halusinasi, bukan berdasarkan khayalan semata. Namun kita melihat surat yang dilayangkan oleh Kemendikbud ini kan hanya sekedar narasi, hanya sekedar opini. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa ini jangan sampai dipolitisasi gerakan mahasiswa. Nah, inilah akhirnya kita sampai ke sini, Pak Wali Kota tidak ada, makanya kami pertama kita ungkapkan bahwa ini adalah satu kekecewaan kami bersama gitu kan. Lalu yang kedua, ketika sudah kita terima audiensi hari ini tanpa Pak Wali Kota, kita ingin meminta langkah konkret dari para audiens yang para pemateri yang ada hari ini untuk bagaimana langkah konkretnya setelah ini. Apakah kita dipertemukan dengan Pak Wali Kota pasca ini ataukah bagaimana? Nah, ini yang ingin kita pertegas bahwa kita tidak ingin berbicara terlalu lama karena pada saat di GOR pada saat itu sudah terlalu lama. Bahkan langkah-langkah pemerintah tidak sesuai apa yang kita inginkan. Walaupun step yang dilakukan sudah benar bahwa pelayanan surat ke Mendikbud adalah memang ya Mendikbud itu memang otoritas daripada kampus-kampus gitu kan. Namun kan isi yang ingin kita sampaikan itu bahwa ini ada keluhan orang yang tidak bisa bayar kuliah, orang yang sudah tidak mampu secara ekonomi. Iya, Pak. Iya, Pak. Singkat padat. Singkat padat. Singkat padat. Oh iya. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya Kiting dari Unisma. Kita di sini merasa percuma karena yang disampaikan dan dipaparkan juga sama dengan audiensi sebelumnya, dan juga saya membaca polanya, mungkin habis audiensi ini aksi kita dibubarkan. Padahal kita menginginkan Bekasi ini sebagai contoh pendidikan gratis yang ada di Indonesia. Karena dari Jabodetabek kan, dan juga Jawa Barat, Bekasi. Dan juga kita tahu bahwasannya PSBB hari ini ya sudah selesai dan juga mulai besok juga aktivitas kembali dengan kata new normal, dan juga perekonomian di Bekasi akan pulih kembali katanya, karena itu didesak
oleh para investor yang ada di perindustrian yang ada di Kota Bekasi sendiri. Kita tahu bahwasanya di Bekasi sendiri itu mempunyai pabrik dengan terbesar di Asia Tenggara. Jadi kita mewajarkan itu. Kita nggak kaget dengan itu, dengan Bekasi itu dibuka dengan kata new normal itu, kita nggak kaget. Mungkin aja desakan dari investor atau segala macam. Nah, mungkin kalau saya ya akan memberikan argumentasi seperti ini, mungkin akan saya sampaikan kembali di audiensi sebelumnya. Saya pernah berargumentasi bahwasannya ya kampus itu sebenarnya punya dana cadangan, dan mungkin saja Pemkot atau L2 Dikti bisa mengintervensi dana cadangan ini untuk menjadi kompensasi mahasiswa. Oke, sudah berapa? Tinggalnya masih lagi. Emang kenapa, Pak? Iya, emang Sudah tahu. Saya ada tahu kenapa sudah. Saya sudah nangkap. Ada lagi? Tidak ada cukup. Oke ya. Oke, maksud ini saya tanggapi. Mohon maaf. Sekali lagi saya bukan juru bicaranya wali kota. Tapi ya bukan. Saya adalah memberikan penjaminan keamanan ketika di wilayah Kota Bekasi. Ya, jadi kita merasa percuma aja, Pak, kita sini audiensinya kayak diulang lagi yang sebelumnya Ini di saya stadion itu. dia lagi ngomong. Iya, makanya coba berikan langkah konkret setelah Iya, ini kita- kita harus apa. Kita kan lagi berdiskusi, Gitu. wajar kan kalau kita ada Ya, perdebatan di gantian. dalamnya. Gantian dong. Saya kan mau ngomong Pak. Iya. Ya. Gimana saya mau ngomong kalau misalnya enggak harus satu arah dong, ya dulu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya ini bukan juru bicaranya beliau nanti yang menyampaikan, tapi tentunya bahwa pendidikan SD SMP STK SD SMP wewenang dari wali kota seluruhnya gratis semuanya, SD SMP. gratis. Datanya, Pak. Nah, nanti datanya nanti dulu. Terus yang kedua, saya ingin berbicara kalau tadi bilang ada desakan dari investor. Ada datanya. Saya ingin tahu datanya yang kamu bilang begitu. Karena apa menurut saya Ada, itu, Pak. itu dolim. Kenapa, Pak? Saya katakan itu dolim. Kenapa jualin, Pak? Dolim kalau kamu bilang bahwa itu ada desakan dari investor. Kami tidak ada terdesak dengan investor. Kami ingin memberikan supaya orang yang dirumahkan yang di PTDH bisa bekerja. Ingat, ya, saya tidak akan berbicara untuk menghasut, mendolim atau lagi memfitnah. Karena saya yakin semua akan dipertanggungjawabkan nanti ke akhirat. Kita akan dipertemukan lagi nanti, yakin saya. Dan itu akan ditemukan. Kalau misalnya saudara memiliki data fakta secara otentik, saya pengen lihat. Ya, silakan munculkan. Dia nggak di sini, saya kan sedang ngasih kan. Setelah. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa wali kota kita ada desakan dari investor, saya sanggah. Bicara data aja. Saya sebagai korup juga mau bicara nih. Maksud saya nggak usah berbelit lah hari ini. Kita ngomongin masalah audiensi terkait masalah tuntutan kita selesai dari satu Pak ya. Kita minta kejelasan Pak hari ini. Tolonglah, oke dari tadi kita nggak boleh ngomong lama, tapi Bapak sendiri ngomongnya lama. Iya. Kita bebaskan saja, kita dengerin kok hari ini. Ya ngomong sekarang. Udah lah, nggak usah berapa menit. Hari ini kan saya minta terkait kejelasan dari tuntutan kita kemarin audiensi. Kita hanya meminta Pemkot memfasilitasi. Iya. Memfasilitasi Pak. Oke ya. Oke lah kalau untuk kewenangan Pemkot bukan di pemerintah apa namanya perguruan tinggi yang gak jelas, kita memfasilitasi yang minta Kita yang berdialog dengan mereka. kita yang berdialog bersama seluruh rektor yang Kota Iya. Bekasi dan Pemkot yang Saya memfasilitasi paham ya. itu Ya, aja yang sekarang kita kita baru bahas. ketemu kan, baru ketemu nih ya. Iya, kita Kemarin baru kita fasilitasi, kita laporkan dengan Pak Ubo ke Pak Wali Kota. Nah, Iya kan? yang laporan itu bagaimana, Kita Pak? akan disampaikan nanti difasilitasi oleh beliau. Oke. Apa untuk mengundang itu nggak usah bicara terkait dengan data dan sebagainya yang jelas. Ya. Ya kita nggak usah malah menyimpang ini aja ya. Oke makanya Ya, kita minta kita Pak menyimpang ya. Oke kita biar nggak berbelit lama-lama. Saya minta Pak Menteri. Ya pemerintah Kota Bekasi ini Ya, saya terkait minta dengan Pak kondisi Menteri. situasi sekarang. Ya bagaimana Bekasi ya itu biasa tahu ya. Ya dengan adanya wabah, dengan adanya musibah ini. Ya. Ya, tadi sudah disampaikan menjadi jelas upaya-upaya kita semua terkuras habis di sana. Ya. Bagaimana kita memutus mata rantai? Kita tidak mau ekonomi terpuruk. Oke, sekarang kan sudah jelas tadi sudah mulai buka. Ya, karena kenapa? Jangan sampai
karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan yang dirumahkan di PHK. Karena kenapa? Karena perusahaannya tidak jalan. Sudah mulai dibuka. Ya intinya bisa memahami ke arah situ. Ya kita yang mau kita ada bicara mau kita juga minta ada fasilitasi. Kita oke ada sini. Pak ya tolong dicatat bahwa kontak kembali minta difasilitasi. Kan itu. Nanti kan disampaikan. Ya kalau hasilnya nanti kan kita lihat kan situasi kondisinya ada jangan memaksa dari itu. Ya ada praktik masih juga berpikir rasional juga dong. Ya. Izin Pak ya. Yang kita aja batasinya udah. Sudah terjawab ya. Saya paling singkat ini Sudah Pak. terjawab ya. Karena kita hari ini kita meminta apa yang sudah menjadi kesepakatan kita pada audiensi kemarin itu semoga cepat dijalankan. Ya iya kan jalankan kan dengan kondisi yang ada. Ya kalau ketika kita berbicara kalau pemerintah Kota Bekasi itu punya wewenang antara SMP, SD ataupun TK itu kita sudah tahu. Tapi ada tadi kan Bapak kalau sudah tahu, ini Pak ya, itu sekali mohon maaf izin jangan sampai menghalangi hak dasar saya untuk menyampaikan pendapat dan menyampaikan aspirasi dan mengekspresi. Iya kalau kita saling foto nanti tidak ketemu gitu loh. Iya. Saya ngomong dulu izin baik-baik Pak. Ini saya bukan melanggar, saya paham kok, saya punya adab, ini orang tua saya. Tapi jangan sampai memotong hak saya untuk berbicara. Ini kita paham betul nih. Cuma disingkat ya, jangan terlalu banyak. Kan tadi kan ada dikatakan bahwa kita Bekasi punya orang SMP, SD, TK, ya. Tapi ketika kita berbicara tadi seperti yang dikatakan Pak Kapolri, bahwa ini artinya artinya gini. Ketika kita berbicara dengan Islam, di situ ada namanya daruriyah. Artinya adanya kedaruratan. Pemerintah Kota Bekasi, Kota Bekasi, Bapak Wali Kota ini sebagai pimpinan besar, pimpinan pusat di Kota Bekasi. Kita ini sebagai rakyat. Kalau kita bukan mengadu kepada pemerintah Kota Bekasi, siapa lagi kita mengadu? Artinya hari ini mahasiswa melihat kondisi yang ada di lapangan, kondisi yang ada di kita. Dia sampaikan bahwa Pak Wali Kota hari ini masyarakat, rakyat menderita biaya pendidikan mahal, ya enggak? Adanya PSBB, adanya COVID, ini mengakibatkan ekonomi semua itu nanti menurun. Terus pemerintah Kota Bekasi mengatakan apa? Oh itu bukan wewenang saya. Harus buat apa jadi pimpinan Pak? Terus tadi berbicara masalah kritik. Hari ini ketika saya tidak keluar berkata, ya enggak? Kalau dilihat Pak Isa. Pada saat Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi seorang khalifah, ya, beliau berkata, ketika saya jadi pimpinan, tolong kritik saya, tolong cari kekurangan saya. Sekarang kita benahi sama-sama. Hari ini kita datang dengan kita seperti itu. Ketika izin Pak, saya selesai dulu. Singkat ya. Izinkan saya berekspresi. Iya, saya izinkan dulu singkat. Supaya kita ini jangan sampai saling potong-potong. Kita ini audiensi bukan ngajak berantem. Kita memahami adab. Saya paham ini orang tua saya. Tapi pahami juga saya ini sebagai rakyat menuntut hak saya pemerintah Kota Bekasi. Pendidikan itu udah ditanggung sama negara. Kenapa hari ini? Nah ini bukan urusan saya. Masa udah jalan apa yang masuk sama Kota Kenapa surat itu dilampir dengan data? Hari ini Pemkot Bekasi mengeluarkan surat kepada Kemendikbud dengan catatan hari ini jumlah PHK, jumlah orang tua wali murid yang di PHK sekian. Jumlah kemiskinan Kota Bekasi sekian. Dengan adanya pandemi 19 ada misbah, ada mislam. Dasar dari situlah kita berikan surat untuk meminta kebijakan dari pemerintah pusat ada Kemendikbud untuk apa? Memberikan kebebasan dalam pendidikan Kota Bekasi. Itu saja kita minta. Mohon maaf saya suaranya keras. Watak saya begini, saya asli orang Timur, dari watak saya begini. Saya bukan marah. Tapi ini besok depan kita kemana-mana loh. Iya, iya Pak. Ya udah. Ya, Ya, oke ya. Ini Bapak penjelasan ini supaya nanti disidangkan. Oh gitu. Ya, jangan hanya bicara data-data. Kita kan punya BPS kota. Iya, supaya nanti untuk melengkapi terkait forum motivasi yang masih begitu kan? Ya mau ya. Masa datanya kalah rakyat. Sebenarnya kalau saya pernah ketemu Pak ya. Jadi soal etika ya. Etika persuratan itu ada buku besarnya. Jadi nanti surat kita kirimkan ke Kemendikbud atau yang terikat sesuai dengan lampiran-lampiran. Sekarang itu lagi dibahas. Saat ada disposisi disitulah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi.
Jadi kita tidak bisa panggil sana, panggil sini. Nanti kategori fasilitasi itu nanti kita menunggu rekomendasi. Disposisinya seperti apa dari Kemendikbud? Karena itu ada etika pemerintah birokrasi ada. Meskipun sampai itu kan sudah ngerti kewenangan SD, SMP sama TK itu di tangan pemerintah kota, tetapi berbicara kepada yang lain ada etikanya berhubungan di birokrasinya. Tidak bisa main perintah, tidak bisa main perintah. Kenapa seperti itu? Ya banyak. Hanya kita tawarkan itu Pak. Itu dia. Nah, masalahnya Bapak ini selalu ngomong, kemarin di audiensi kemarin ngomongnya seperti ini juga gitu. Saya masih belum mendapat kejelasan dari Bapak sendiri terakhir kemarin kita audiensi yang sudah beberapa minggu yang lalu, tapi masih belum ada kejelasan yang sebenarnya Bapak juga udah ngomong. Ya nanti bakal saya sampaikan ke Pemkot. Oke, saya bakal sampaikan ke para PPNI. Tapi hari ini Bapak ingin menyampaikan kembali ketika kita audiensi dua kalinya. Mau sampaikan pun Bapak menyampaikan itu. Kalau misalnya Bapak nggak bisa menyampaikan, biar saya aja ketemu sama Pemkot, biar saya nyampaikan. Udah. Itu. Soalnya 2 kali kita audiensi hanya itu yang Bapak sampaikan. Saya akan sampaikan ke Pemkot, saya akan sampaikan ke Pemkot. Mana yang disampaikan hari ini? Sudah 2 kali ini loh Pak kita audiensi. Digunakan surat sudah melayang. Ya. Ya, namun tidak sesuai Ya, kan? apa sesuai Ya, artinya yang disampaikan kan beda. Artinya yang disampaikan kan bukan sesuai dengan keinginan kita itu. Makanya ini yang kita mau perbaiki, ini yang kita luruskan. Naskah itu ada etikanya. Etikanya. Ini sekali lagi ya, jangan sampai ada perdebatan khusus seperti ini. Saya cuma ingatkan, jangan sampai ada perdebatan khusus seperti ini. Yang pertama, tuntutan kita hari ini jalankan semua perjanjian yang kita lakukan, ya enggak? Berikan pembebasan pendidikan di Kota Bekasi, itu cukup itu. Ya, oke gitu ya. Ya, makanya nanti aspirasi ini sudah kita dengar, fasilitasi oleh Pak U dari Dinas yang terkait dengan aturan dan etika, ya. Silakan nanti dikomunikasi ke Pak U terkait apa yang menjadi kita sebagai intinya nanti adalah bagaimana kewenangan pusat bisa menjawab dari apa yang menjadi permasalahan keinginan gitu. Intinya ya. Ya, saya cukup ya. Ya, kita pertemuan ini ternyata cukup ya. Kita setelah bubar ini dengan tertib, artinya tidak ada kegiatan di luar dan sebagainya. Dan terakhir dari saya meminta maaf apabila ada penyampaian ucapan sikap yang saya berkenan. Mohon dimaafkan. Sama juga. Ya, jadi gitu ya. Udah. Kita bisa Biar langsung aja, kita aja langsung ya. Telepon aja. Ya, langsung telepon aja ya. Oke, ya, nanti silang begini di aja di sharing-sharing aja karena kita dalam tata naskah ini ada etika. Barangkali itu sekian, terima kasih Pak Kapolsek, Pak Kapolres dan dari Sekdinas bersama dengan jajarannya. Terima kasih pada teman-teman semua dengan tata tertib dan sebagainya. Dan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerja-pekerja formal Satpol PP yang hari ini ada potongan gaji, ya kan, bagaimana PNS juga kena potongan gaji. Sebetulnya kan ini yang menjadi masalah bersama. Ya, Assalamualaikum. Indonesia Raya, Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, yang dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kami pemuda dan mahasiswa Kota Bekasi. Menuntut pembebasan biaya pendidikan. Kami mengutuk keras komersialisasi pendidikan.